Selamat sore teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, sekarang selagi berada di rumah. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang topik-topik yang menarik untuk kalian semua, untuk Anda semua. Yaitu di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang teks iklan atau advertisement ya, dengan nama lain iklan sendiri. Oke, selamat menyaksikan sampai selesai dan jangan sampai Anda lewatkan. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang teks iklan. Nah, jadi teks iklan itu merupakan satu media promosi yang sangat efektif untuk mempromosikan barang dan jasa kepada masyarakat yang dibuat semenarik mungkin dengan tujuan supaya masyarakat itu tertarik mengenali, membeli, dan menikmati barang dan jasa tersebut. Nah, jadi teman-teman udah nggak asing ya dengan kata-kata iklan yang muncul di TV, suka muncul di beberapa artikel-artikel, atau bisa kalau teman-teman nonton di YouTube selalu muncul iklan. Iklannya ada iklan e-commerce, terus ada iklan tentang produk-produk loh, pokoknya semua produk-produk itu diiklankan, dipromosikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, salah satu media promosi, jadi yang sifatnya efektif untuk mempromosikan barang dan jasa kepada halayak atau kepada masyarakat yang dibuat sebaik mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu untuk teks iklan. Adapun syarat-syarat atau ketentuan dalam iklan. Yang pertama, sesuai fakta. Jadi sesuai kenyataan atau jujur dan objektif. Jadi harus bersifat fakta. Misalkan produk Fanta. Fanta itu mengandung soda, mengandung rasa stroberi misalkan. Itu harus sesuai fakta. Atau misalkan teman-teman mendengar iklan misalkan iklan produk kayak mobil, itu juga harus lebih detail atau lebih fakta lagi. Jangan cuma sekilas, menceritakan iklan itu harus lengkap. Mungkin harganya berapa, mungkin dari segi kualitasnya bagaimana, itu harus dijelaskan secara gamblang atau secara detail. Nah, itu. Yang kedua, yaitu harus singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Jadi harus singkat, harus jelas. Jadi namanya berita itu harus jelas. Maksudnya iklan. Terus harus padat dan mudah dipahami oleh khalayak. Jadi semua iklan itu harus mudah dimengerti. Terus tidak menyinggung pihak lain. Maksudnya tidak menyinggung itu kayak misalkan iklannya itu tidak ada sifat yang mengandung ejekan atau singgung atau bersifat iklannya pokoknya jelek lah. Berita hoax dan lain-lain itu jangan. Terus tepat sasaran dan kata-kata juga harus sopan, logis, dan menarik. Semenarik mungkin. Jadi teks iklan itu harus singkat, sopan, dan logis, dan semenarik mungkin. Nah, untuk teks iklan sendiri kurang lebih seperti itu. Adapun struktur dari teks iklan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu judul. Nah, yang pertama itu pasti jelas ada judul di atas, yaitu bagian yang diletakkan di bagian atas dan dilihat pertama kali oleh seseorang. Tetapi tidak semua iklan itu mencantum judul. Jadi dengan dalam artian ya, maksudnya bisa disimpulkan bahwa judul itu tidak semuanya ada di iklan, cuma tertentu aja. Misalkan iklan sabun mandi, iklan mempromosikan suatu produk, misalkan produk sabun baru atau produk mie instan baru, itu tidak semuanya terdapat judul. Jadi cuma tertentu aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang kedua yaitu nama produk atau jasa. Ya harus dijelaskan, misalkan kayak produk Lifebuoy itu harus dijelaskan secara detail. Yang kedua jasa, misalkan jasa lowongan kerja, misalkan jasa tukang cukur, itu harus dijelaskan juga dalam iklan. Jadi tidak boleh seenaknya gitu. Bikin iklan itu juga nggak boleh sembarangan. Harus sesuai kaidahnya, harus sesuai strukturnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya yaitu deskripsi atau gambaran sebuah iklan. Misalkan menjelaskan produknya kayak gimana, jasanya kayak gimana yang ditawarkan kepada masyarakat. Terus ini misalkan iklan Lifebuoy itu cocok untuk atau direkomendasikan untuk semua usia atau semua orang kayak gitu. Atau misalkan mobil ini mobil ini tuh difokuskan untuk jalur off-road. Nah, itu dijelasin. Nah, namanya deskripsi seperti itu. Kayak teks resensi kan ada, atau teks ulasan. Film ini direkomendasikan untuk, jadi kayak deskripsi itu ibaratnya kayak rekomendasi ya kalau di teks resensi atau teks ulasan. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Misalkan alamatnya di mana, nomornya bisa dihubungi nomor berapa, terus cara mendapat produk itu kayak gimana, atau yang lain-lain. Nah, itu namanya promosi teman-teman. Iklan itu sama saja mempromosikan
barang dan jasa. Adapun fungsi dari iklan ada 3. Yang pertama, upaya pendekatan atau persuasi. Persuasi itu sama saja mengajak atau membujuk untuk membeli barang atau jasa tersebut. Yuk membeli barang ini biar barangnya laku keras, atau misalkan ada produk baru itu dipromosiin itu supaya baik yang peminatnya membeli. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai intonasi atau informasi untuk menyampaikan produk baru. Misalkan ada produk apa nih, produk permen kis rasa jeruk, atau misalkan ada produk citato rasa telur. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi ada produk baru tuh dijelaskan, ya bukan berarti sombong ya, maksudnya dijelaskan secara gamblang. Nah, terus yang ketiga, sebagai pengingat atau remind cara agar konsumen itu selalu menggunakan produk tersebut. Jadi ada pengingat kayak label ya, di obat-obatan kan ada mengandung apa, kayak di Citato aja wis, di Citato tuh atau di berbagai produk tuh ada tulisan. Labelnya itu mengandung bahan kimia, terus mengandung proteinnya berapa, terus kalsiumnya berapa, itu pasti dijelaskan di situ. Nah, dan sebagai pengingat biar konsumen itu membeli produk tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan dari teks iklan. Yang pertama, menggunakan slogan. Nah, slogan itu yaitu kalimat yang mudah diingat, menarik, dan mencolok. Slogan biasanya berupa apa? Susunan kata-kata tertentu yang memberi penjelasan secara singkat terhadap produk atau suatu jasa sehingga mudah diingat. Jadi kalau slogan itu harus mudah diingat, jangan kepanjangan banget, jangan nggak masuk akal. Nah, itu nggak boleh. Misalkan kayak di iklan paling gampang aja dah, paling simpel itu iklan agak bingung sih kalau ngomongin slogan. Kayak misalkan iklan ini deh, kalau PT BUMN tahu, BUMN itu dulu hadir untuk negeri, terus PT KAI lebih cepat lebih baik, itu juga termasuk slogan. Terus kayak misalkan sorry agak batuk ya, produk Gedung Geraha Cirebon itu juga ada slogannya. Itu slogannya itu agak-agak lupa sih, saya lupa ingat. Ini kalau Geraha Cirebon itu kalau nggak salah itu One Stop Education Center, terus Geta School ya, sekolah satu SMP itu juga ada slogannya, Empowering Dot of Tomorrow. Terus Edu Global juga ada slogannya sendiri, Smart Rectos Talented gitu, aku gak susah ngomongnya ya. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Itu contoh dari slogan. Slogan itu mau rumah sakit, mau pusat pemerintahan, atau fasilitas umum ya, itu pasti ada slogannya. Atau misalkan kayak rumah sakit Cahaya Bunda itu juga termasuk ada slogannya, karena juga fasilitas. Itu rumah sakit Cahaya Bunda itu sahabat keluarga. Terus CSB Mall itu apa, aku nggak ngerti ya, CSB Mall itu apa. Ya pokoknya kayak gitulah, itu contoh slogan tuh secara simpel kayak gitu doang ya, nggak usah dipanjangin lagi deh. Nah, tak cuma produk tapi tempat-tempat umum juga disediakan slogan kayak gitu. Nah, itu contoh dari slogan ya, kayak gitu ya teman-teman. Itu kaidah kebahasaan yang pertama. Kedua yaitu adanya kalimat persuasif atau kajakan, atau kalimat yang bersifat mengajak itu persuasif itu kayak membujuk lah istilahnya. Nah, biasanya membujuk untuk membeli suatu produk, misalnya ada produk baru, itu membujuk, ayo atau marilah beli produk ini supaya produknya laku keras. Nah, itu contoh dari kalimat persuasif. Jadi kalimat persuasif itu kayak gitu teman-teman. Misalkan teman-teman mau beli produk baru, itu pasti itu ya, diajak dulu mau beli produk, misalnya produk mie instan ya. Mie instan itu mengandung khasiat terbaik, terus mengandung protein atau kalau mie itu kan karbohidrat ya. Kalau protein itu telur gitulah. Nah, kayak gitu aja. Jadi kalimat persuasif itu artinya kalimat yang bersifat membujuk atau mengajak seseorang. Misalkan ayo mandi, ayo bekerja, ayo tidur, atau marilah, atau dan sebagainya. Nah, itu kata ajakan atau kalimat ajakan. Jenis-jenis iklan ya. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu teks iklan itu memiliki macam-macam. Yang pertama yaitu iklan pengumuman. Yaitu iklan dengan tujuan memberitahukan ke masyarakat tentang hal penting seperti apa aja, kelahiran, pernikahan, ulang tahun, dan sejenisnya. Nah, iklan pengumuman itu kayak ada invitation, tahu? Undangan, mengundang. Misalkan
ada acara kawinnya siapa, itu nanti diumumkan. Atau misalkan nanti ada kegiatan study tour atau field trip, nah itu misalkan study tripnya ke Bali misalkan, nanti dijelaskan. Atau misalkan mau ada kelahirannya saudara, itu bisa dijelaskan. Itu yang pertama, yaitu iklan pengumuman. Yang kedua yaitu undangan. Undangan itu kayak misalkan ada acara-acara, misalkan acara pengajian, acara arisan, acara pernikahan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Itu artinya iklan yang menjelaskan kepada masyarakat tentang program pemerintah, ya kayak KB keluarga berencana itu termasuk layanan masyarakat. Terus kayak misalkan ya itulah apa yang jaga keluarga Anda terhindar dari COVID, itu termasuk iklan layanan masyarakat juga. Anti narkoba, anti tawuran, kayak jaga keluarga dari diri Anda terhadap COVID. Nah, itu termasuk dari iklan layanan masyarakat. Terus ada iklan permintaan, lowongan pekerjaan, itu contohnya. Terus penawaran berisi promosi produk barang atau jasa. Terus artikel itu panjang mengenai suatu hal meliputi kelebihan dan keunggulan produk dan jasa. Nah, itu ada keunggulan dan kelebihan, kembali ke resensi, kembali ke ulasan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau videonya masih ada kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton dari awal sampai habis. Mohon maaf kalau videonya masih ada kekurangan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum, dan semoga video ini bisa menghibur teman-teman dan videonya semoga bermanfaat.